Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online tanggal 4 Juli 2021 bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, jangan merasa rendah diri ya atau minder, karena kalian berharga di mata Tuhan Yesus. Kalian spesial, kalian istimewa, dan kalian bisa berbuat apa saja secara kreatif. Karena Tuhan Yesus memberi kalian kreatif yang luar biasa. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa.
Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. Show me
Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Haris pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah secara online ini. Sebentar, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin setiap kami supaya kami dapat mengerti isi dari kebenaran firman-Mu dan juga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, minggu lalu Kak Haris sudah menjelaskan tentang kitab Ester pasal yang pertama. Hari ini Kak Haris mau melanjutkan di kitab Ester pasal yang kedua. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Ya, kita baca di kitab Ester pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat ke-18. Judulnya Ester diangkat menjadi ratu. Kisah ini bermula ketika Ratu Wasti yang telah dipindahkan oleh Raja Ahasveros tidak lagi menjadi ratu karena Ratu Wasti tidak menghargai Raja Ahasveros. Dan akhirnya raja mencari ratu yang baru. Kita baca di mulai ayat yang ke-5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai
pengasuh Hadasa, atau yang kita sebut sekarang Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Artinya adalah Ester ini adalah anak angkat dari Mordekai. Di dalam bahasa aslinya Ester ini berarti bintang. Jadi ketika adik-adik malam hari lihat bintang, kan langitnya gelap, bintang itu kan bercahaya, pasti bintang itu yang menarik perhatian kita. Begitu juga dengan Ester, dia memiliki arti nama, yaitu ia bintang. Ketika ia berada dimanapun, ia bisa menjadi pusat perhatian. Kita baca di ayat ke-8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah penguasaan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelebur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ya, di sini kita lihat bahwa Ester menimbulkan kasih sayang pada orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti dengan namanya, yaitu bintang yang bisa menjadi pusat perhatian. Dan di sini kita belajar dari Ester, yaitu kita belajar tentang percaya saja. Orang yang percaya saja itu adalah orang yang mau mendengarkan perintah dan juga melakukannya. Bukan hanya mendengarkan aja, tetapi mendengarkan dan juga melakukan. Itu adalah orang yang percaya, yang benar-benar percaya, seperti yang dilakukan oleh Ester. Ester tidak banyak bertanya kepada Hegai, penjaga istana itu, tapi ia mengikuti semua instruksi yang ada, mengikuti semua apa yang dikatakan, sehingga Ester ini mau ikut. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika ia percaya? Ketika Ester percaya, yang terjadi adalah, kita baca di ayat ke-15. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Di sini kita lihat sekali lagi bahwa Ester tidak menghendaki segala sesuatu selain yang dikatakan Hegai, yang berarti Ester percaya sepenuhnya. Ia percaya saja kepada Hegai. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ketika Ester percaya saja, ia melakukan apa yang dikatakan oleh Hegai. Ester menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi Ester ini dikasihi oleh semua orang karena ia percaya, ia memiliki karakter kehidupan yang percaya saja, tidak membantah sedikit pun apa yang diperintahkan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Ketika kita percaya saja, kita menuruti apa yang orang tua kita katakan, kita pasti akan memperoleh yang terbaik sesuai dengan apa yang orang tua kita katakan. Semisal, ketika orang tua kita mengatakan, "Dek, ayo kita belajar supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik." Dan ketika kita percaya, yang berarti kita mendengarkan perintah orang tua dan kita melakukannya, kita belajar dengan serius, maka ketika ujian datang, kita bisa mengerjakan soal dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Artinya, ketika kita percaya, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, mulai saat ini, marilah kita sama-sama percaya kepada perintah orang tua, karena orang tua adalah utusan dari Tuhan. Seperti di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah
orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita baca sekali lagi ya adik-adik, di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini memerintahkan kepada setiap kita untuk taat, percaya saja kepada orang tua kita dalam segala hal, karena itu hal yang indah bagi Tuhan. Jika kita benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan, kita benar-benar ingin menyenangkan hati orang tua, maka kita harus percaya, kita harus melakukan apa yang orang tua kita kerjakan. Oleh karena itu, mulai saat ini, ayo kita sama-sama belajar untuk percaya kepada orang tua kita. Sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah online GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik, jumpa lagi minggu ini dengan Kak Novi. Nah, hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini berhubungan dengan gambar dan warna. Nah, tema kita hari ini untuk mewarnai dan menggambar yaitu terkait dengan cita-cita kita. Nah, pasti adik-adik semua punya cita-cita kan? Nah, kita mau nih menggambar apa sih cita-cita kita ke depannya. Jika adik-adik ingin jadi dokter, mau jadi YouTuber, atau mungkin jadi fotografer, atau jadi koki, adik-adik nanti boleh gambar di kertas A4, lalu adik-adik juga mewarnai. Lalu kalau Kak, aku nggak bisa menggambar Kak, nggak apa-apa, adik-adik boleh cari gambarnya di internet dan adik-adik bisa warnai. Nah, adik-adik dalam menggambar dan mewarnai boleh ya dibantu oleh papa atau mama juga. Nah, yuk sekarang kita mulai aktivitas kita hari ini dan Kak Novi akan jelaskan bahan-bahannya apa saja. Oke adik-adik. Nah, bahan yang perlu kita siapkan yang pertama adalah kertas gambar ukuran A4. Yang kedua adalah pensil, lalu penghapus, dan yang terakhir kita siapkan pensil warna ya. Adik-adik boleh menggambar sesuka kalian. Setelah adik-adik merasa cukup, sekarang adik-adik boleh mewarnai gambar yang udah kalian buat. Kalian warnai semua gambar ini ya. Nah, selesai nih gambarnya Kak Novi. Sudah selesai adik-adik. Nah, ini adik-adik hasilnya dari gambar dan mewarnai yang udah Kak Novi buat. Nah, adik-adik juga bisa buat nih, apa sih cita-cita adik-adik melalui gambar yang seperti Kak Novi buat hari ini. Seperti juga yang udah dibuat teman-teman kalian nih, yang ini atau yang ini nih. Nah, setelah itu jangan lupa adik-adik foto hasil gambar kalian, kemudian adik-adik boleh post di Instagram. Jangan lupa ya, tag ke Bethany Kids Ministry. Nah, kalau gitu sampai jumpa adik-adik di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Cece mau jadi pengusaha sushi karena Cece mau masakin semua orang sushi sama keluarganya Cece sushi. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.